Assalamualaikum, Bang Andi. Kenalin saya Iis Bang, saya orang Bandung. Cuman sekarang ada di Sulawesi, ikut sama suami merantau. Gini Bang, ini baru-baru ini, baru akhir bulan kemarin itu, aku nemu, maksudnya bukan nemu, maksudnya masuk channelnya Abang di YouTube tuh, di YouTube yang biasa aku lihat-lihat. Terus aku ngerasa tertarik kan, yang DN itu, yang zikir napas itu. Minggu kemarin aku baru coba Bang, DN-nya pertamanya satu kali itu aku nggak ngerasa apa-apa Bang, cuman yang kedua sama yang ketiga aku ngerasa tuh, waktu pas aku mulai ngikutin napas, terus udah mulai kerasa agak berat. Maksudnya kayak bagaimana ya, pokoknya ada rasa beda di nafas itu, agak kerasa lebih berat saja kalau buat aku. Terus lama-lama aku ngikutin, kayak ada ngedorong aku supaya mulai narik keluar, Allah, begitu aku ngikutin. Terus lama-lama aku kayak disuruh sujud ke apa bagaimana, kayak ada yang narik aku buat sujud Bang. Terus pas aku ngikutin sujud itu, kagak tahu kenapa tiba-tiba apa itu, aku kayak ngerasa maju terus di tempat, tidak tahu itu tempat apa, pokoknya mah gelap semua Bang, semuanya tuh gelap tempat itu tuh. Yang kedua sama yang ketiga aku DN tuh kayak begitu. Nah terus aku coba lagi, barusan ini asar ini aku coba lagi DN Bang. Kalau yang ini barusan aku coba itu maksudnya nggak sama kayak yang waktu kemarin-kemarin, karena barusan aku begitu ngikutin napas, terus kayak apa ya, kayak ringan sekali aku punya napas, terus pendek-pendek begitu. Lama-lama aku apa itu Bang namanya, dikasih ke atas begitu, aku punya kepala kayak ditarik ke atas begitu, aku punya kepala, dagu aku mendongak itu namanya. Aku mendongak begitu, terus lama-lama kenapa aku kayak rasanya aku nggak ngerasa aku punya napas, maksudnya kayak nggak bernapas aku mulai agak kaget tuh Bang, kata aku tuh, kok napas aku tidak ada, kata aku tuh. Cuman aku dari situ, aku dalam hati aku bilang Bang, aku bilang sama, ya istilahnya berdoa Bang, ya Allah tuntun aku, ya Allah tuntun aku bilang begitu Bang. Habis itu mulai kerasa lagi ada sedikit napas Bang, tapi lama-lama aku nggak ngerasa lagi napas Bang. Kata aku tuh, ini kenapa ini hilang lagi napas, kata aku tuh. Cuman aku istilahnya aku berusaha fokus Bang, kata aku tuh, aku cuman mau menujumu ya Allah, aku bilang begitu. Terus lama-lama nyampe aku nggak tahu itu apa Bang, cuman kayak yang melayang, perasaan aku itu kayak yang melayang. Habis dari situ, habis melayang begitu, kan aku istilahnya agak takut juga Bang, kata aku tuh, karena udah menapas hilang terus, kata aku tuh, bukan hilang, maksudnya aku ngerasain ada nafas. Terus aku sudah mulai kayak apa itu, kaki aku Bang dingin sekali, rasanya kayak dingin. Makanya habis dari situ, pas aku ngerasa aku kayak ngelayang tidak tahu di mana, kata aku tuh, aku langsung sadar saja Bang, aku langsung buka mata. Habis itu aku minum air itu 1 gelas, ya sambil berdoa tuh supaya dikasih netralkan begitu Bang. Ini yang maaf Bang, yang mau aku tanya ini Bang, pas waktu aku punya kepala ini mendongak tuh, kok aku punya ubun-ubun ini kok kayak berdenyut kah, apa itu namanya. Terus kayak ada yang apa sih, kayak ditarik begitu aku punya kepala ya, sudah mah kepala aku kayak yang ditarik, terus aku punya ubun-ubun ini kayak berdenyut begitu. Itu Bang, itu apa itu, pengalaman aku yang beda dari kemarin. Makanya ini aku coba beraniin diri nelfon, maksudnya ngasih tahu sama Bang Andi, karena ya aku takutnya ya jangan sampailah aku salah persepsi tuh. Makanya mending aku tanya langsungnya sama Bang Andi begitu Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Andi, aku izin mencerita dari awal kondisi aku yang sekarang. Kan 4 atau 5 bulan ke belakang tuh aku pernah ada masalah besar bang. Masalah keuangan tuh sampai istilahnya drop sekali. Nah, istilahnya sampai aku ngerasa dihina sama orang, dikucilkan sama orang, diremehin orang. Aku ngerasa semua itu bang. Terus pas lagi down sekali itu, aku istilahnya berpasrah. Aku pasrah sama yang di atas, aku pasrah sama Allah tuh. Terus aku setiap hari aku perbaiki, aku punya ibadah, punya sholat, semua sholat 5 waktu, terus qobliyah ba'diyah, terus tahajud, sholat taubat, sholat duha aku jalanin semua, sama aku tambah zikir tuh, istighfar sama sholawat. Lama kelamaan itu mulai ada aneh bang. Apa tuh kayak pertamanya tuh yang aneh tuh suka tiba-tiba ini bang, suka muncul gambar di dalam pikiran aku, di dalam otak aku itu muncul gambar sendiri. Kok muncul gambar sendiri begitu tuh? Kan aku heran, kataku tuh, kenapa bisa ada tiba-tiba ada gambar kayak begitu di pikiran aku. Seingat aku nggak pernah ngalamin hal itu, bermimpi pun tidak pernah, kata aku tuh. Makanya ya aku istilahnya penasaran, kata aku tuh, kenapa aku tiba-tiba ada ingatan kayak begini. Aku coba tanya sama temen, gambarnya tuh begini bang. Kalau yang pertama ada 3 orang berjubah terus bersorban, yang 2 bersorban, kalau yang satu ini tidak bersorban tapi pakai jubah saja. Terus yang di tengah ini yang nggak pakai sorban itu, dia agak apa itu kayak ada cahayanya begitu di badannya itu. Terus pas mereka ngelewatin di depan aku nyium harum yang wangi sekali bang. Aku belum pernah nyium wangi itu, cuman aku ingat itu harum sekali, itu harum itu. Terus lama-lama ada suara laki-laki bergema, bilangnya itu Muhammad bin Abdullah. Aku kan introspeksi diri, kata aku tuh, kagak mungkin, kata aku tuh, aku mimpi kayak begitu, apalagi mimpi ketemu sama Rasulullah, kagak mungkin, kata aku tuh. Orang aku istilahnya aku masih nakal bang, sholat bolong-bolong, kata aku tuh, ya belum bener lah aku punya hidup, kata aku tuh, kagak mungkin lah, kata aku tuh. Makanya aku cari tahu, cuman yang begitu. 2 orang yang aku tanya itu, yang satu anak keluaran Gontor, yang satu saudaranya sepupu. Mereka bilang itu pertanda bagus. Ya aku nggak tahu maksudnya apa pertanda bagusnya. Cuman makin hari makin kesini, makin sering tuh tiba-tiba muncul gambar itu. Terus ditambah lagi bang, ini kalau misalkan aku lihat video cerita kisah Rasulullah atau melihat Ka'bah, itu pasti merinding aku sebadan-badan bang, sampai ke kepala, sampai ke leher itu. Terus kadang-kadang juga kalau ngelihat kisah Rasul itu, aku suka ngerasa bukan sedih ya, suka nangis sendiri, suka apa itu, karena saking istilahnya aku di dalam diri aku nih kangen sekali sama Rasul itu, kayak pengen ketemu begitu. Begitu bang. Terus lama-lama tuh habis kayak begitu mulai sensitif. Aku punya sensitif itu peka sekali bang, nyium bau yang kagak bau kayak wangi-wangi dupa atau wangi-wangi apa itu. Kalau suami aku pulang dari masjid, aku nyium bau itu, nyium bau harum di badannya. Tapi kalau dia nggak ke masjid, aku nggak nyium bau itu. Terus ya itu sering muncul gambar-gambar itu di pikiran aku tiba-tiba sendiri. Terus aku tuh suka begini bang, kalau aku ketemu sama orang tuh sekarang ini, kalau aku ketemu sama orang tiba-tiba tidak ada suara, tidak ada gambar, tapi kayak ada yang ngasih tahu kok ini dia sifatnya begini loh, dia sifatnya begini. Suka begitu bang. Aku suka heran sendiri, suka ngomong maksudnya aku nanya ke diri sendiri, kenapa aku begini, kata aku tuh, kenapa aku begini begitu. Sampai yang terakhir itu bang, aku ketemu lihat gambar yang terakhir itu di dalam pikiran aku lihat gambar terakhir, aku lihat diri aku lagi duduk semedi bang, lagi duduk sila begitu. Terus aku lihat aku punya ruh itu keluar dari jasad, terus dia melesat jauh sampai di titik paling atas itu, tidak tahu apa itu, pokoknya titik paling atas dia ada kanan, ada taman bagus sekali, warna putih semua bang. Taman tuh bagus, tidak ada orangnya, tapi pas begitu ngeliat ke kiri, api semua di situ bang, kayak lautan tapi lautan api begitu, kayak ada kayak orang disiksa-siksa juga, kayak begitu gambarnya tuh. Itu gambar terakhir aku. Nggak lama aku dapat gambaran itu, maksudnya bukan dapat, maksud ini aku pas begitu lihat HP muncul videonya Bang Andi yang kata jiwa. Terus lama-lama aku dengerin muncul lagi Andi Firmansyah, aku dengerin,
nyambung kata aku tuh. Maksudnya aku ngedengerinnya enak, aku gak ngerasa pusing, gak ngerasa risih, enak saja aku dengerin kata-katanya di situ tuh. Begitu bang. Terus lama-lama aku coba dengerin tuh. Aku baru minggu kemarin itu bang coba ngamalin DN itu, seminggu lebih lah aku coba ngamalin DN. Ya begitu. Kalau sekarang istilahnya aku ngerasanya, aku nggak tahu ya, aku nggak mau, istilahnya aku nggak mau bilang ini loh hasilnya, aku nggak mau bilang begitu. Cuman yang aku rasain setelah aku DN selama 4 kali ini, yang tadi yang terakhir itu aku ngerasanya kayak semakin sadar kalau aku ini bukan apa-apa. Kita ini cuma digerakin sama Allah. Kita ini cuman apa itu istilahnya, ya kagak ada apa-apanya lah, kagak pantas kita sombong karena kita tuh nggak ada, yang ada tuh cuman Allah. Itu bang ada di pikiran aku sekarang tuh. Ya makanya aku takutnya aku salah persepsi, makanya mending aku tanya tuh sama Bang Andi. Begitu bang sebenarnya. Makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Iis di Sulawesi ya. Orang Bandung pindah ke Sulawesi jadi kenceng ngomongnya ya. Jadi cepet ngomongnya. Ya, makasih sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ini pengalaman yang banyak dialami oleh teman-teman kita dan bahaya kalau nggak dipandu ya. Makanya tergerak hati saya menjawab. Mungkin banyak juga yang mengalami seperti Ibu Iis tapi nggak tahu nih, nggak tahu kemana tempat bertanya ya. Jadi saya jawab dulu yang mengenai zikir napasnya. Semua yang dialami Bu Iis, yang napasnya berat, napasnya kok ringan jadi pendek-pendek ya, bahkan seperti hilang napas, apalagi masuk ke wilayah gelap ya, sampai di tempat gelap itu bingung kita mau kemana lagi nih. Kaki kita dingin, ubun-ubun kita kesedot, ketarik, seperti setengah batok kepala itu kayak terbuka ya, kayak nggak ada lagi batok kepala kita. Jadi bagi teman-teman yang mengalami hal seperti Bu Is tadi ya, dihafal-hafal ya. Seperti itulah nanti kita mati. Kita mati itu seperti itu. Jadi dalam zikir nafas itu sudah ada pelajaran mati sebelum mati. Tanda-tanda kematian juga seperti itu. Ya. Mengapa orang mati matanya terbelalak, matanya ke atas, mulutnya terbuka? Ya saya ulang-ulang nih. Mata itu mengikuti arah keluarnya jiwa. Ya makanya matanya kita ke atas, karena arah keluar jiwa itu ya dari ubun-ubun. Ubun-ubun itu terbuka, di situ ada sambung rasa, di situ ada koneksi, di situ juga bisa dibilang tarikan jiwa, ya, atau kita bilang mikraj, sehingga kita mendekat kepada Allah, ya. Jadi kalau napas berat itu masih wilayah trans, perpindahan kesadaran. Bang, napas saya berat bang. Atau napas saya satu-satu bang, napas saya kok pendek bang. Nah kalau napasnya sudah hilang, ya berarti kita udah di wilayah jiwa, udah masuk ke jiwa itu. Kalau napas sudah hilang, ya. Ketika kita sudah masuk di kesadaran jiwa, ya kita nggak bernapas lagi karena udah terpisah dari jasad. Jasad kita bernapas seperti orang tidur lah. Orang tidur ada nggak merasakan napas? Nggak merasakan lagi, ya. Jasadnya tetap bernapas, cuman karena udah masuk ke kesadaran jiwa, ya kita nggak merasakan napas lagi. Lalu di titik tertentu kita ya masuklah ke wilayah atau istilahnya alam rohani ya. Masuk ke alam rohani. Kok gelap semua bang, aku nggak tahu nih arah jalannya kemana. Ya di situ kita minta sama Allah, ya. Lain orang, lain pula pengalamannya, lain pula sensasinya. Ada yang, bang aku merasa di tengah lautan ya, di tengah samudra, atau aku merasa di antara bintang-bintang, ya di luar angkasa.
semua planet, semua bintang kulihat kecil, tapi aku nggak tahu nih mau kemana lagi nih. Atau ada juga di tengah hutan, ya bang, aku merasa di tengah hutan nggak tahu jalannya kemana lagi. Atau ada juga yang merasakan di padang pasir, ya gurun pasir, bang aku di tengah gurun pasir, aku nggak tahu arahnya kemana lagi. Nah di situ kita minta sama Allah, ya Allah aku nggak tahu, Engkaulah yang bisa memperjalankanku, aku nggak tahu kemana. Nah nanti itu akan hilang semua pemandangan itu, ya itu hanya sensasi saja. Jadi kita jangan terlena. Memang awal-awal kita juga bingung, kaget, ya terlena, takjub, pastilah. Namanya pengalaman pertama pasti takjub. Ada juga kita masuk ke sebuah ruangan, kok dalam ruangan itu ada pintu lagi, masuk lagi kita. Rupanya dalam ruangan ada pintu lagi berlapis-lapis. Gak sampai-sampai kita buka pintu masuk lagi, buka pintu masuk lagi. Ya itu di situ kita harus kuatkan bersandar kepada Allah. Jangan kita terlena dengan pemandangan. Jadi mengenai zikir nafas, ya itu udah benar. Sensasi itu sama seperti kematian, nanti kita mati juga seperti itu. Hafal-hafal jalan pulang kita, ya. Di situ kita bisa ambil pelajaran. Hafal-hafal lah. Insya Allah nanti suatu saat kalau memang sudah waktunya tiba, kita mengalami sakaratul maut, ya kita udah tahu jalan pulang, udah paham kita. Dari dayanya itu ya ikut aja, berserah aja kita. Jadi ditarik jiwa itu nanti nggak kasar, nggak tegang, ya. Kita lembut seperti orang tidur. Lalu yang selanjutnya itu tadi mengenai zikir nafas, ya, diulang-ulang ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang merasakan hal yang sama menjadi paham. Dan yang ingin saya sampaikan, yang saya baca dari Bu Iis ini terlalu polos orangnya, ya. Jadi hati-hati ya, jangan sembarang cerita lagi sama orang lain. Takutnya nanti mereka salah tafsir, mereka salah mengartikan, ya. Nanti kalau salah artinya bahaya, ya. Jadi semua pengalaman yang Bu Iis cerita mengenai, bang saya awalnya punya masalah. Berat masalah saya bang, akhirnya saya banyak memperbaiki diri, sholat ya, zikir segala macam. Tapi di sini harus kita tanya lagi bahwa semua yang kita lakukan itu memang karena Allah atau karena mencari solusi. Ya, banyak orang mendapatkan masalah awalnya nggak sholat, akhirnya jadi rajin sholat. Awalnya jauh dari agama, akhirnya lebih banyak mengaji, tapi tujuannya itu bukan mendekat kepada Allah, tapi agar masalahnya selesai. Ini yang bahaya ya. Dikasih masalah hidup, tapi kita bukan berserah kepada Allah, tapi kita malah cari solusi. Aku udah coba bang dengan segala sesuatu yang fisik, sekarang aku hendak mencoba dengan yang batin ya. Banyaklah kita mendekat diri kepada Allah, rajin zikir, banyak ngaji, banyak sholat. Tapi inginnya kita itu solusi, inginnya itu lepas dari masalah, inginnya kita itu dapat jalan keluar. Berarti kan ada udang di balik bakwan itu, bukan karena Allah. Nah, di sini yang rawannya orang yang punya masalah terlalu sakit ya. Itu disenangi jin. Ini jujur aja saya bilang. Orang yang punya masalah terlalu pahit, misalnya ya putus cinta, ya, udah berharap dia dinikahi, rupanya nggak jadi nikah, putus cinta. Nah, situ dia jadi sakit, jadi menyimpan amarah, menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati yang dalam sekali. Nah, situ rawan itu gangguan jin. Apalagi ya kita dikasih masalah hidup, dikejar hutang atau segala macam, ya kan? Atau suami kita dibuat selingkuh, atau suami kita macam-macam, kita sedih kelewatan ya, atau bisa juga perceraian segala macam.
Nah, orang-orang yang terlalu hanyut pada rasa sedih itu rawan gangguan jin. Nah, disinilah seolah-olah jin itu apa kalau dibilang ya, seolah-olah kasihan dengan kita. Ya, tapi sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Jadi nggak bagus kalau kita berteman sama jin. Nah, disitulah dikasih mimpi, dikasih penampakan, dikasih gambaran, dikasih bayangan. Kok tembus ya, terbuka semua yang goib ini. Bahkan melihat diri sendiri, yaitu sudah jin. Ya, nanti dicari tahu tuh tentang jin korin. Ada itu di video-video saya udah jelaskan tentang jin korin. Kalau melihat diri sendiri, sosoknya sama, bentuknya sama, wajahnya sama, seperti diri kita, itu jin korin. Ya kan? Atau bisa juga ya jin yang lain itu menyerupai diri kita, bisa juga. Makanya kita terkadang di situ banyak bisikan-bisikan goib, terbuka itu wilayah goib. Jadi tahu isi hati orang, ya kan? Pokoknya banyak diperlihatkan yang goib-goib ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengalami wilayah ini, yang pertama ya tobat kepada Allah. Tobat dulu. Mohon ampun dulu kepada Allah. Habis itu kita banyak-banyak berserah. Hilangkan rasa sedih yang terlalu lama. Nggak boleh sedih terlalu lama. Karena kalau sedih terlalu lama nanti di situ banyak jin masuk. Ya kan? Seolah-olah teman-teman seperti punya suatu kemampuan khusus. Bisa begini, bisa begitu. Ya, di situ dia masuk. Karena apa? Tingkat kesadaran kita melemah, ya. Kosong. Nah, makanya nggak boleh kosong. Banyak orang yang memikirkan masalah hidup itu dia kosong, jauh dari kata zikrullah. Jauh dari kata sadar, jauh dari kata mengingat Allah. Yang dia ingat apa masalahnya, yang dia ingat apa kesedihannya, yang dia ingat apa dirinya yang tidak bahagia seperti orang lain. Ya. Nah, di situ jin masuk itu. Jadi untuk bois, hati-hati kalau sering diperlihatkan bang nampak bersorban, nampak begini, nampak begitu, hati-hati. Terus yang dibilang itu Muhammad, ya, diperlihatkan Nabi Muhammad, diperlihatkan Rasulullah. Tapi hati kita nggak yakin. Kalau nggak yakin ya berarti bukan Rasulullah. Orang yang diperlihatkan Rasulullah itu tidak ada keraguan sama sekali. Yakin hatinya, mantap hatinya. Aku yakin itu Rasulullah. Tapi kalau di hati kita, nggak mungkin lah itu Rasulullah, berarti bukan. Ya. Apabila orang diperlihatkan Rasulullah, ya di situ hatinya mantap, tidak ada keraguan, ya walaupun kita nggak pernah tahu wajahnya bagaimana, ya kan? Tapi begitu dipertemukan ada keyakinan bahwa memang itu Rasulullah. Tapi kalau kita nggak yakin ya berarti setan, ya. Nah jadi macam Bu Iis ini saya lihat terlalu polos, terlalu lugu. Bahaya kalau diikuti, ya. Jadi amalkan zikir napasnya, jangan terlalu seneng dengan bahasa di dalam diri, ya. Kalau ada yang ngajak ngobrol, ada yang bicara, dikasih gambaran ini, gambaran itu, jangan kita tunggu-tunggu, jangan kita seneng. Awalnya hanya diperlihatkan, lama-lama ngomong dia, bicara dia. Nanti udah bicara, dia bukakan semua tabir gaib, ya. Sesuatu yang belum tahu kita, belum terjadi dikasih tahu sama dia. Yang pertama betul, yang kedua betul, yang ketiga selanjutnya ditipunya kita, bohong dia, ya. Sifat jin itu pendusta. Jadi jangan sampai kita senang ketika ada interaksi dengan mereka. Didatangi kakek-kakek bang berjubah, kakek tuh kasih tahu bakal begini, bakal begitu. Rupanya besok benar bang kejadian. Ya sekali dua kali benar, ketiga kali, keempat kali, kelima kali ya udah bohong itu. Jadi jangan mau kita bermain dengan mereka. Ya, Bu Iis ini saya lihat lugu kali. Jadi amalkan zikir nafas karena Allah, minta Allah bimbing kita
Jangan lagi senang dengan yang goib-goib itu ya. Jangan kita terlalu hanyut, nggak boleh terlalu hanyut. Nggak boleh kita istilahnya penasaran terlalu tinggi. Ya, orang-orang yang penasarannya itu tinggi, ingin tahu ya, itu situ sering itu didatangi. Jadi kita lurus-lurus saja lah ya. Abaikan segala yang goib-goib itu ya. Kalau memang ada bisikan, ada yang ngomong, ada yang kasih tahu bakal begini, bakal begitu, kita lihat orang dikasih tahu bang, seolah-olah aku tahu isi hati orang, aku tahu sifat orang begini begitu, itu belum tentu benar. Ya, itu belum tentu benar. Kita lihat lagi ketika kita banyak mengetahui yang goib, arahnya kepada kebaikan atau keburukan. Makanya banyak teman-teman kita yang dibukakan wilayah kasaf itu bisa melihat isi hati orang, bisa melihat karakter orang. Di situ dia sama orang nggak cocok. Gimana dia mau cocok? Udah ketahuan semua isi dalam, ya. Disitulah jin membisiki. Oh si Fulan begini. Oh si Fulan begitu. Akhirnya kita sama siapa aja nggak cocok, nggak nyaman, ya. Jadi nggak ada manfaatnya seperti itu. Jadi kalau memang nanti berzikir nafas diperlihatkan lagi ya segala macam, ya udah minta sama Allah, bukan ini ya Allah, aku nggak cari apa-apa, nggak minta apa-apa, karena yang ku cari yang bukan apa-apa, ya bilang begitu. Yang kita tuju, yang hendak kita jumpai adalah yang bukan apa-apa, ya kan Allah bilang aku ini tidak diserupakan dengan apapun. Itu sifat Allah itu. Ya, ciri-ciri Allah itu yang mana? Tidak diserupakan dengan apapun. Kalau masih ada apapun ya berarti di situ bukan Allah. Kalau masih ada apapun, bang aku diperlihatkan ke kanan seperti taman macam surga, di kiri seperti neraka. Itu tipu daya dalam spiritual, ya. Bisa itu. Setan yang mewujudkan proyeksi pikiran kita sehingga menjadi visual, gambaran, bayangan, nampak sesuatu, tapi itu bukan dari Allah. Ditipunya kita, ya kan? Akhirnya apa? Kita di situ-situ aja mainnya, nggak sampai-sampai kita kepada Allah. Jadi teman-teman kalau dalam berspiritual dikasih lihat ini, dikasih lihat itu, kan saya udah bilang, bahkan kalau sudah sampai ke surga pun Allah itu nggak di surga, nggak ada Allah di surga, karena masih ada apa-apa. Terus berjalan sampai nggak ada apa-apa. Ya, itu kuncinya. Jadi kalau kita dalam berzikir, dalam berspiritual, wah macam-macam alam kita jalani, macam-macam pemandangan kita lihat, macam-macam yang kita jumpai, ya kamu belum sampai kepada Allah. Itu masih makhluk ya. Jadi kita terus tuju sampai ketemu yang bukan apa-apa. Ya, itulah hakikatnya. Laisa kamislihi syai'un, tidak diserupakan dengan apapun. Jadi untuk Bu Iis ya, diulang-ulang lagi video-video saya yang lama-lama, nonton semua itu ya, pelajari pelan-pelan, jangan cari apa-apa ya. Dan yang kedua, wilayah rohani, wilayah batin ini nggak usah lagi tanya-tanya, ya kan? Bang, saya dijumpai kakek-kakek berjubah, ada 3 orang, siapa itu? Gak usah kamu tanya-tanya orang, nanti takutnya salah tafsir, nah kita bahaya, ya kan? Kalau dibilang wah itu wali Allah, itu malaikat, itu begini begitu, akhirnya apa? Timbul keegoan kita, timbul kesombongan kita. Jadi lebih enak nggak tahu apa-apa, nggak usah wilayah itu kita tafsir, ya bahaya. Apalagi kalau kita salah tempat bertanya, nanyanya sama yang bukan wilayah hakikat, tapi wilayah spiritual aja, tapi bukan wilayah hakikat. Akhirnya dia bilang, oh wilayah jin lah, beginilah, begitulah. Kamu ada yang dampingi lah, kamu ada yang jaga lah. Ya, ada kodam yang ngikuti kamu lah, segala macam. Akhirnya apa? Timbul di hati kita sombong, ya kan? Jadi kalau kita punya pengalaman rohani ya simpan aja. Tapi aku penasaran bang, nggak tahu artinya apa, ya berarti Allah belum buka. Kalau memang itu rezekimu, nanti suatu saat Allah buka. Jadi kita nggak perlu tanya-tanya sama orang.
Karena kalau kamu salah tempat bertanya, di situ timbul bisikan setan. Ya, dibisiki kita keakuan. Akhirnya kita merasa hebat, merasa punya kelebihan, merasa kita ini istimewa. Ya, ini di situ bahayanya. Ya. Jadi macam Bu Iis, jangan lagi nanya-nanya sama yang lain. Kalau memang nanti punya pengalaman lagi yang aneh-aneh, ya sudah simpan aja. Ya kan? Nanya sama Allah. Apa artinya ya Allah, aku nggak paham. Kalau Allah belum kasih tahu, ya udah simpan. Berarti nggak penting itu. Ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat untuk kawan-kawan yang lain. Diulang-ulang lagi ya. Hati-hati ya. Saat ini lagi ada masalah. Kita sedih. Terlalu dalam sedihnya. Datang jin. Datang setan. Ya. Akhirnya masuk ke mimpi kita, masuk di wilayah kesadaran kita, nampak ini, nampak itu. Ya, ada gambar ini, gambar itu, kayak nonton TV kita ya kan. Dikasih lihat. Itu tanda-tanda dia mau berinteraksi itu. Awalnya hanya gambaran. Nanti kalau kita mengiyakan, kita istilahnya welcome kita ya kan. Menerima dia, ya sudah, susah lepas nanti itu. Makin banyak bisikan itu. Makin jauh kita dari Allah. Ya kan? Nah itulah yang ngerinya kita. Nanti jumpa si A, dibisiki kita, wah itu sifatnya begini, sifatnya begitu, orangnya begini, orangnya begitu. Benci kita sama orang itu. Gak suka kita sama orang itu. Ya kan? Akhirnya gak punya teman kita nanti. Situlah bahayanya kalau orang-orang yang terbuka spiritualnya, tapi ya ke wilayah goib ya, bukan ke wilayah ilahi. Kalau orang yang wilayah ilahi itu ya udah, dia goibnya yang Allah aja lah udah. Tapi kalau yang goib dunia jin, nah ini yang bahaya. Nampak ini, nampak itu, jumpa ini, jumpa itu, dapat bisikan ini, dapat bisikan itu, lama-lama jadi peramal kita. Ya kan? Bahaya. Ya. Jadi kalau mengalami lagi, jangan cerita. Simpen aja. Habis itu poin yang utama, nggak boleh sedih terlalu lama. Kalau lagi ada masalah, banyak-banyak serahkan kepada Allah, banyak-banyak bergantung kepada Allah. Ya Allah, aku susah, aku nggak tahu lagi jalan keluarnya. Hanya padamu aku bergantung ya Allah. Aku serahkan semua ini padamu ya Allah. Udah. Nah, nggak boleh kita susah, ibaratnya meratapi nasib ya. Banyak orang begitu. Susah dengan masalah hidup, meratapi nasib, di situ jin datang semua. Merasa dia bisa menolong, merasa dia kasihan dengan kita, banyak interaksi dengan kita, di situ bahaya. Jadi jangan lagi kita main-main di wilayah itu. Hanya Allah lah tempat bergantung ya. Kalau bisa ya, apa ya kalau dibilang ya, banyak orang berteman dengan jin, banyak orang berinteraksi dengan jin ya. Kalau kita interaksi dengan Allah aja udah. Lebih enak itu, lebih tenang hati kita. Oke, ini silakan diulang-ulang. Banyak yang mengalami, cuman sedikit yang bercerita ya. Mudah-mudahan dengan jawaban ini semua juga dapat jawaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.